Jelang Lebaran, stok LPG dan minyak tanah di Kota Kupang dipastikan aman. Apel siaga posko digelar, Bandara El Tari siap layani 53.000 angkutan mudik Lebaran. $380 wisudawan IAKN didorong jadi generasi berdaya saing. Halo pemirsa, Timur Sepekan kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timur Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timurtv.com. Bersama saya, Salvi Moruk. Inilah Timur Sepekan selengkapnya. Menjelang mudik dan perayaan Lebaran, ketersediaan LPG dan minyak tanah menjadi perhatian di Kota Kupang. Pertamina memastikan pasokan energi rumah tangga tetap aman dengan menyiapkan 8 kontainer LPG Bright Gas dan 580.000 liter minyak tanah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, ketersediaan bahan bakar rumah tangga di Kota Kupang dipastikan dalam kondisi aman. Pihak Pertamina menyiapkan pasokan LPG Bright Gas sebanyak 8 kontainer serta distribusi minyak tanah mencapai 580.000 liter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Lebaran. Pasokan tersebut didistribusikan melalui agen dan pangkalan resmi yang tersebar di berbagai wilayah di Kota Kupang. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan energi rumah tangga menjelang mudik dan perayaan Lebaran. Jadi semenjak awal bulan Maret yang lalu sudah diterima di wilayah NTT sebanyak 8 kontainer atau secara tabung jumlahnya lebih dari 4.000 tabung LPG Bright Gas dengan variasi ukurannya masing-masing, dan ini terus kami supply secara paralel dan frekuensi yang normal karena kendala sandar kapal di Surabaya sudah tidak terjadi lagi. Sedangkan untuk stok minyak tanah dalam kondisi aman, dan di bulan Maret 2026 ini kita sudah memberikan extra dropping pengiriman tambahan bagi masyarakat sebanyak 580.000 liter untuk kebutuhan konsumsi masyarakat di wilayah NTT selama bulan suci Ramadan dan juga jelang Hari Raya Idul Fitri nanti. Pertamina juga terus memantau distribusi bahan bakar rumah tangga agar pasokan dapat terjangkau oleh seluruh masyarakat. Selain itu, masyarakat dihimbau untuk tetap menggunakan LPG dan minyak tanah secara bijak serta tidak melakukan penimbunan. Langkah ini dinilai penting agar distribusi energi dapat merata dan kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Lebaran tetap terpenuhi. Kami menghimbau masyarakat agar tetap bijak menggunakan energi baik BBM maupun LPG di seluruh wilayah NTT agar kita bisa sama-sama memastikan bahwa kebutuhan di masyarakat memang digunakan sesuai peruntukannya untuk mobilisasi, bukan untuk disalahgunakan dalam artian ditimbun atau diperjualbelikan kembali. Harapannya upaya-upaya kami dari PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus bisa memenuhi kebutuhan energi masyarakat selama bulan suci Ramadan hingga nanti Hari Raya Idul Fitri. Dengan tambahan pasokan tersebut diharapkan kebutuhan energi rumah tangga masyarakat di Kota Kupang selama bulan Ramadan dan perayaan Lebaran dapat terpenuhi dengan baik. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Di tengah suasana bulan suci Ramadan, semangat toleransi antar umat beragama kembali terlihat di Kota Kupang. Civitas Akademika Institut Agama Kristen Negeri Kupang turun langsung ke jalan membagikan takjil kepada masyarakat Muslim yang menjalankan ibadah puasa. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Semangat toleransi antar umat beragama terlihat dalam kegiatan berbagi takjil yang dilakukan oleh Civitas Akademika Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Kupang. Bertempat di kawasan Bundaran PU Kota Kupang, para dosen dan mahasiswa membagikan ratusan takjil kepada masyarakat Muslim yang tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tak hanya itu, dalam kegiatan tersebut IAKN Kupang juga menyerahkan santunan kepada kaum duafa sebagai bentuk kepedulian sosial.
Kegiatan ini menjadi pesan kuat bahwa nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama terus dijaga di Nusa Tenggara Timur, juga menjadi contoh bagi kampus lain. Hari ini Yaken Kupang berbagi takjil dan juga santunan bagi duafa. Ini adalah motivasi besar untuk memberi dukungan dalam perayaan ibadah bersama umat beragama, secara khusus bagi saudara-saudara yang muslim yang merayakan ibadah puasa. Sehingga melalui ibadah puasa ini, semangat kehidupan bersama yang lebih baik itu tercipta. Yaken Kupang terus mendukung saudara-saudara yang beragama muslim dalam merayakan ibadah puasa. Kegiatan berbagi takjil ini mendapat apresiasi dari masyarakat, salah satunya komunitas pergerakan mahasiswa Islam Indonesia sebagai bentuk moderasi beragama. Hari ini saya pertama-tama menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada kampus IAKN Kupang yang sudah berkolaborasi dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kupang untuk melaksanakan santunan anak yatim dan pembagian takjil di momen Ramadan ini. Ini adalah bentuk kolaborasi sekaligus peningkatan terhadap moderasi beragama, terutama di lingkungan akademisi sebagai bentuk daripada Tridharma perguruan itu sendiri yang sudah disampaikan oleh Ketua PW Pergunu tadi. Melalui kegiatan berbagi di bulan suci ini diharapkan dapat mempererat tali persaudaraan antar umat beragama serta terus menjaga nilai toleransi di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Jelang Hari Besar Keagamaan Nasional, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama tim pengendalian inflasi daerah melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pasar tradisional di Kota Kupang. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma turun langsung memastikan ketersediaan stok serta stabilitas harga bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma bersama tim pengendalian inflasi daerah atau TPID melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pasar tradisional di Kota Kupang, salah satunya di Pasar Kasih Naikoten. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur bersama rombongan meninjau sejumlah lapak pedagang, serta mengecek harga berbagai komoditas penting seperti beras, telur, minyak goreng, cabai, bawang, serta daging. Selain memantau harga, Joni Asadoma juga berdialog dengan para pedagang untuk mengetahui kondisi pasokan barang serta perkembangan harga di pasaran. Dari hasil pemantauan sementara, stok bahan pokok dinilai masih tersedia dan harga relatif stabil, meski beberapa komoditas mengalami kenaikan namun masih dalam batas wajar. Apakah ada kenaikan menjelang Lebaran ini atau tidak, dan juga bagaimana ketersediaan daripada barang-barang tersebut sehingga memasuki Lebaran nanti itu masyarakat bisa mendapatkan semua kebutuhan mereka, baik itu beras, baik itu ikan, daging, sayur, bawang, dan sebagainya. Sementara itu, Kepala Bank Indonesia akan terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar pasokan barang dan harga sembako tetap terjangkau jelang Lebaran. Juga menghimbau masyarakat agar membeli sesuai kebutuhan dan tidak menimbun sembako. Jadi memang kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait, ya, dinas terkait, untuk tetap menjaga harga dan ketersediaan pasokan. Nah, satu lagi mungkin dari sisi konsumen, ini memang kita sama-sama akan menghadapi Idul Fitri, gitu ya, Hari Raya. Mungkin dari kami paling besar adalah yuk kita belanja bijak. Jadi kita jangan terus langsung memborong, gitu, terus menimbun. Tapi kita belanja seperlunya dengan bijak. Itu juga merupakan kontribusi masyarakat terhadap inflasi itu sendiri. Pemerintah berharap upaya pemantauan langsung di lapangan ini dapat menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman bagi masyarakat jelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan.
Pembina Samsat yang terdiri dari Direktorat Lalu Lintas Polda Nusa Tenggara Timur, Jasa Raharja Dinas Perhubungan Satpol PP, dan Dinas PUPR melakukan survei sarana prasarana serta kondisi jalan di sejumlah ruas jalan di Kota Kupang. Survei ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi infrastruktur jalan serta mengidentifikasi titik rawan kecelakaan demi meningkatkan keselamatan berlalu lintas bagi masyarakat. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Menindaklanjuti dari rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdiri dari Direktorat Lalu Lintas Polda Nusa Tenggara Timur, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan Satpol PP, dan Dinas PUPR melakukan survei sarana prasarana serta kondisi jalan di sejumlah ruas jalan di Kota Kupang. Beberapa lokasi yang menjadi titik survei diantaranya Jalan Siliwangi kawasan Kampung Solor, Jalan Mesak Amalo, Jalan Amabi, Jalan Yosudarso, serta Jalan Penkase Alak. Dalam kegiatan tersebut, tim meninjau langsung kondisi jalan, kelengkapan rambu lalu lintas, marka jalan hingga potensi titik rawan kecelakaan yang dapat membahayakan pengguna jalan. Kemudian bahwa kita masing-masing kita itu menyikapinya berdasarkan tupoksi masing-masing. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, tetapi kita harus saling koordinasi karena hanya polisi saja atau cuman Jasa Raharja atau PU saja kemudian disub saja itu tidak bisa, jadi kita harus sinergi di situ. Kemudian salah satunya adalah kita melaksanakan ini survei bareng, apa sih sebenarnya penyebab dari data-data itu fatalitas dan jumlah kecelakaan itu, apa sih sebenarnya penyebabnya utama itu, sehingga kita melaksanakan kegiatan survei jalan ini. Survei jalan ini kita memetakan mana daerah-daerah yang memang di situ rawan kecelakaan, infrastruktur jalan yang kurang memadai, dan adanya rambu-rambu yang pelengkap jalan itu yang tidak berfungsi atau rusak, yang sudah rusak gitu. Jadinya kita semuanya turun di sini sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kita belanja masalah di jalan. Apa sih penyebabnya? Kalau misalnya jalan berlubang di jalan kota, berarti domainnya dari PU kota. Survei ini dilakukan sebagai upaya bersama untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas serta memastikan sarana dan prasarana jalan di Kota Kupang dapat mendukung mobilitas masyarakat secara aman dan tertib. Masalah di jalan itu yang paling utama itu jalan berlubang. Kenapa kita harus survei? Biar kita tahu penyebabnya, kenapa jalannya lubang. Jadi sehingga kita bisa melakukan perencanaan, masuk dalam usulan juga, biar bisa dianggarkan dan bisa dilaksanakan. Hasil dari survei lapangan ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut bagi instansi terkait dalam melakukan perbaikan maupun penataan fasilitas keselamatan di sejumlah ruas jalan tersebut. Dari Kupang, tim liputan Timur TV melaporkan. Apel posko siaga digelar, Bandara El Tari siap melayani 53.000 penumpang angkutan lebaran. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.